Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu. Kita akan pelajari tentang peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah, mengharap ridha Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyatis salihah, syai'un lillah, al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita ingin melanjutkan pelajaran minggu yang lalu tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara, Islam berkembang di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, organisasi-organisasi Islam di Nusantara. Maka pada pagi hari ini kita yang sudah tahu bersama tentang pesantren, mari kita perdalam peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Baik anak-anak, mari kita perhatikan dengan baik, dengan seksama apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 ini. Kita akan pelajari bab yang ketiga, yakni peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Kompetensi inti dari bab ini adalah sebagai berikut. Adapun kompetensi dasar dari bab yang ketiga ini adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita dan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Anak-anakku, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang siswanya tinggal bersama-sama, belajar bersama-sama selama 24 jam di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Sementara pesantren itu sendiri memiliki asrama untuk tempat tinggal para santri. Santri-santri tersebut berada di dalam satu komplek yang menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Banyak nama-nama untuk pesantren, ada yang menyebutnya daya. Orang-orang di Aceh menyebut pesantren itu sebagai daya atau rangka munasa. Sedangkan di Pasundan atau daerah Sunda, orang menyebutnya dengan pondok. Sedangkan di Minangkabau, mereka menyebutnya dengan surau. Sementara pemimpin tertinggi atau pimpinan tertinggi, pengasuh tertinggi yang ada di pesantren di Jawa disebut dengan kiai, sedangkan di Aceh orang menyebutnya dengan tengku. Ada yang menyebut datuk atau buyah karena orang yang ada di Minangkabau, dan abah atau ajengan bagi orang-orang yang tinggal di Sunda. Pondok pesantren di Indonesia sudah terkenal sejak zaman Wali Songo. Ini merupakan sejarah berdirinya pesantren di Indonesia.
Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri, ada yang berasal dari Goa, ada yang berasal dari Palu, Sulawesi. Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau adalah ayah dari Sunan Ampel, merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya, setelah mondok di situ, merasa berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka didirikannya pondok-pondok pesantren yang mengikuti apa yang mereka pelajari selama mereka nyantri pesantren Ampel. Didirikannya pesantren di Indonesia, salah satu di antara tujuannya adalah untuk berdakwah atau mendakwahkan ajaran agama Islam, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama. Dinamakan sebuah pesantren jika ada beberapa unsur diantaranya yang dipenuhi, yaitu ada masjidnya, ada asramanya, ada kitab-kitab yang dipelajari, ada kiai sebagai pengasuh, dan juga para santri yang belajar di dalamnya. Ada beberapa metode pembelajaran di dalam pesantren, diantaranya metode bandongan atau metode otonan, di mana kiai membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab, sementara para santri menyimak, memaknai, mencatat apa yang telah disampaikan oleh kiai. Ada juga metode sorogan, yaitu metode di mana para santri membaca kitab sedangkan kiai menyimak atau membenarkan bacaan santri. Ada metode pasaran, yaitu metode pengkajian kilat, dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, seperti misalnya pondok pesantren Ramadan, pondok pesantren Zulhijjah, dan sebagainya. Ada juga metode musyawarah, yang biasa dikenal dengan istilah bahsul masail, yaitu metode pembelajaran yang lebih mirip dengan diskusi atau seminar. Atas izin Allah, pesantren-pesantren berkembang marak. Di antaranya, menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta menurut Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren yang ada di Indonesia, tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Sulawesi. Demikian anak-anak, sejarah singkat tentang perkembangan pesantren di Indonesia, tentang perkembangan dan juga peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk tugas, silakan kalian tulis sejarah berdirinya salah satu pondok pesantren yang kalian ketahui. Tulis mulai dari sejarah berdirinya, metode yang digunakan di dalamnya, serta lulusan-lulusan yang ada di situ. Kemudian ceritakan dalam tulisan kalian. Demikian anak-anak, semoga jadi berkah untuk kita semua. Baik anak-anak, demikian apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita ketahui bersama membuka hati dan pikiran kita
kita bisa meneladani bagaimana seseorang harus berdakwah, mengajarkan tentang kebaikan melalui dunia pendidikan ataupun melalui dunia sosial kita, sehingga kita bisa mengambil intisari, pelajaran yang penuh hikmah. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan kita dalam istiqomah untuk memperjuangkan agama Allah ila yaumil qiyamah. Untuk itu mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. Amin. Untuk lebih memperdalam, maka anak-anak harus lebih banyak membaca, mengambil pelajaran dari berbagai macam sumber, kemudian untuk bisa kita diskusikan pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.